Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa khilafah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengatakan sebentar lagi pemilikan saham Indonesia terhadap PT Freeport Indonesia akan resmi sebesar 61%. Dengan begitu, menurut Presiden, sebanyak 80% pendapatan PT Freeport Indonesia akan masuk ke negara. Sebagai perbandingan, menurut Presiden, 70% pendapatan PT Freeport masuk ke kas negara saat Indonesia memiliki 51% saham di perusahaan tambang tersebut. Sebentar lagi kepemilikan saham akan kita tambah menjadi 60% lagi. Saat sahamnya 50%, pendapatannya 70% itu masuk ke negara, 70%. Ujar Jokowi saat memberi sambutan pada Kongres ke-12 Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia atau Hikmah Budi di Ancol, Jakarta Utara pada hari Kamis 28 Maret 2023. Apakah Indonesia bisa kuasai penuh saham Freeport? Penambahan kepemilikan saham Indonesia atas Freeport dilakukan secara bertahap merupakan langkah yang tepat. Memperpanjang kontrak IUPK pada PT FI sama saja dengan memperpanjang penjajahan. Apakah seperti itu? Ya. Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Yona Triutomo, Direktur TVI. Assalamualaikum Bung Yona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Gimana Nanang, kabarnya Bung? Alhamdulillah harus sehat. Ya, tambah seger kayaknya ini ya. Ya, Ramadan terakhir Bung Nanang. Bung Yuwana, ini ada good news atau bad news nih ya. Dikabarkan Presiden Jokowi mengatakan pemerintah ingin menambah kepemilikan saham PT Freeport dari yang semula 50% menjadi 61%. Jokowi yakin pemerintah bisa menambah 10% kepemilikan saham PT Freeport Indonesia meski prosesnya akan panjang. Apakah langkah ini terlalu minimalis, Bung Yuwana? Baik, ya. Raditu billahi robba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilma warzuqni fahma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi betul Bung Nanang, saya setuju sekali kalau langkah ini dikatakan sangat minimalis ya. Bahkan menurut saya langkah ini tidak memiliki signifikansi sama sekali ya pada pembangunan ekonomi. Buru-buru mensejahterakan masyarakat, yang ada justru malah melanggengkan penjajahan kapitalisme atas Indonesia. Ya, pemerintah yang harusnya memiliki kendali 100% atas sumber daya alam Indonesia ini, bahkan rakyat juga telah memberikan amanah ya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sang pemilik sejati tambang-tambang Indonesia ini, termasuk yang sekarang ini dieksploitasi oleh Freeport. Itu justru ternyata pemerintah berkhianat hanya dengan mengemis saham 10% saja. Harusnya pemerintah dengan gagah mengusir PT Freeport ini, Bu, atau memaksa kontrak ulang mereka. Toh apa? Ini kan tambang-tambang kita kan, ini kan tanah air kita. Agar apa sebagai tuan di negeri sendiri itu nyata gitu, Bu. PT Freeport ini harusnya bekerja pada negara, bukan malah diizinkan mengeksploitasi habis-habisan begini. Memang sih prosesnya tidak mudah, tapi yang paling signifikan itu menurut saya pemerintah punya nyali apa tidak, itu Bung Nana. Iya, Bung Yuwana. Sebelumnya pemerintah yang memberikan kontrak izin usaha pertambangan khusus atau IUPK kepada PT Freeport Indonesia hingga 2041. Nah, sebenarnya siapa yang menikmati hasil dari PT Freeport selama ini, Bung? Dan bisakah Indonesia menguasai 100% saham PT Freeport Indonesia tanpa perpanjangan kontrak, Bung Yuwana? Ya, selama ini hasil dari PT Freeport Indonesia itu yang menikmati banyak pihak. Rata-rata ya mereka yang pemegang saham utama ya PT Freeport Indonesia itu sendiri. Kemudian pemerintah Indonesia melalui pembayaran royalti, pajak, dividen dan lain sebagainya.
Nah, PT Freeport ini juga memberikan kontribusi sebetulnya kepada perekonomian Indonesia melalui pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja dan investasi dalam pengembangan masyarakat setempat. Namun sangat-sangat tidak seimbang dengan fakta dari total hasil yang dikeruknya. Adapun ini Bung Nanang mengenai kemungkinan Indonesia menguasai 100% saham PT Freeport ini tanpa perpanjangan kontrak, ini menurut saya seperti yang tadi saya sampaikan, yang penting itu pemerintah punya nyali dulu gitu. Kenapa? Karena pasti vis-a-vis akan berhadapan dengan kapitalisme global. Pemerintah pasti harus memenangkan negosiasi dengan perusahaan tambang tersebut, dan bahkan termasuk berhadapan dengan hukum dan regulasi pertambangan yang dibuat oleh Indonesia sendiri. Mengingat sistem perekonomian yang selama ini digunakan adalah kapitalisme. Seperti bentuk PT ini kan jelas sekali. PT itu kan syirkah dalam sistem kapitalisme. Jadi pemerintah harus memiliki nyali atau keimanan dulu untuk merebut kembali tambang yang sekarang dikuasai Freeport ini. Memang kalau secara teori hukum ekonomi yang ada, sebetulnya sangat mungkin pemerintah mengambil alih kepemilikan 100% saham tanpa perpanjangan kontrak ini, Bung. Toh sudah sangat jelas mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang kuat berpegang pada hadis innamal mu'minuna syurakaun fisalas al-kala wal ma'wanar. Dampaknya tentu pada perekonomian dan keuangan negara, termasuk pembangunan kesejahteraan masyarakat. Tapi ya tadi itu dibutuhkan nyali atau keimanan yang utuh oleh pemerintah, baik dalam aspek ekonominya, hukumnya, politiknya itu. Kalau tidak ada keimanan, ya sama saja akan jatuh pada lubang yang sama, akan terjebak pada kapitalisme berikutnya begitu. Karena untuk bisa mengambil 100% itu secara hakiki sebenarnya itu sudah milik rakyat. Innamal mu'minuna syurakaun fi salas itu milik rakyat. Ya, termasuk tambang-tambang itu milik rakyat, milik umat. Tinggal pemerintah mengelola. Lah kok ini kemudian konsensinya diserahkan kepada asing, ini kan bukti pengkhianatan sebetulnya, Bung. Masalahnya di situ, Bung Nana. Iya, Bung Yohana, apakah memperpanjang kontrak dengan PT Freeport Indonesia ini sama saja dengan memperpanjang penjajahan? Mengingat mungkin ya Indonesia sendiri tidak merasakan emasnya mungkin kayak gitu ya. Cuma merasakan medali emas. Iya, iya. Betul, Bung. Jadi secara historis ya, sejarahnya itu perpanjangan kontrak IUPK ini, izin usaha pertambangan khusus ini, memang sangat kental dengan kepentingan penjajahan ekonomi. Sejak kalau kita lihat ya di buku di informasi-informasi tentang Freeport ini, sejak tahun 1904 sebetulnya dimulai dari lembaga swasta Belanda dulu. Jadi Belanda melakukan ekspedisi perusahaan tambang terus menemukan lahan tembaga di Mimika di Papua Tengah ini. Kemudian dilanjutkan era kemerdekaan 1945 itu Belanda pergi, diganti oleh Amerika ya, yang melanjutkan ekspedisinya sampai tahun 1967. Era Presiden Soeharto diterbitkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, itu eksplorasi menjadi eksploitasi ya. Timika yang awalnya hutan belantara itu kemudian menjadi kota, dibangun perumahan rakyat dan seterusnya. Jadi jelas sekali, Bung, perpanjangan kontrak ini sesungguhnya adalah perpanjangan penjajahan kapitalisme atas negeri ini. Dari tahun tadi ya, tahun 1936, 1960, 67 ada kontrak karya 1 Freeport, terus kemudian berlaku 30 tahun sampai kemudian operasi lagi tahun 1988 menemukan cadangan Gasberg itu. Tahun 91 kontrak karya 2 Freeport yang berlaku 30 tahun ya, produksi berakhir tahun 2021 kemarin itu terus kemungkinan perpanjangan 2 kali 10 tahun ya sampai tahun 2041. Nah itu akan sampai kapan itu? Jadi ini jelas-jelas jelas-jelas perpanjangan dari penjajahan ekonomi, dalam hal ini adalah kapitalisme itu atas kedaulatan ekonomi negeri kita ini, Bung Nana. Iya, Bung Yohana. Lalu bagaimana dengan alasan-alasan tidak memiliki kemampuan sumber daya yang memadai untuk mengelola SDA sendiri? Kalau menurut saya sih, Bung, ini mengada-ada saja. Jadi alasan tidak mampu mengelola sumber daya ini merupakan alasan yang dibuat-buat. Lah dulu sebelum merdeka kita kan juga belum bisa membangun
berbagai infrastruktur kan. Kalau logika yang dipakai seperti itu, yakin Indonesia tidak akan pernah merdeka. Selamanya nggak akan bisa maju. Jadi problemnya di mental inlandernya ini yang sangat akut ya. Dulu para pahlawan kemerdekaan itu kan berani menghadapi penjajah dengan senjata ala kadarnya, Bung Nanang. Bambu runcing ya, bambu diruncingi itu melawan peluru timah. Coba bayangkan. Kok bisa kemudian mengusirnya? Apa bisa begitu? Karena punya keimanan. Makanya teriakan Allahu Akbar, teriakan merdeka, Allahu Akbar. Itu ada semangat dari visi misi kebangsaan bangsa ini. Alat-alat yang digunakan itu sebetulnya apa aksesoris perkara cabang ya untuk mengelola tambang-tambang tersebut merupakan perkara cabang. Dan memang biasanya sarana-sarana industri ya alat berat untuk eksplorasi, tabung-tabung pipanya, terus dan lain sebagainya itu menjadikan alasan pengusaha kapitalis tambang agar tetap bisa mengeksplorasi sumber daya alam ini. Padahal kaidah fikih mengatakan asina'atu tu'khodu hukmu matun tijuhu, itu sarana-sarana industri tadi yang digunakan untuk proses penambangan tadi, itu hukumnya mengikuti hukum benda-benda yang diproduksinya. Kalau benda-benda yang dihasilkan dari produksi itu adalah jenis kepemilikan umum, maka sarana prasarananya juga harus menjadi kepemilikan umum. Ya, alat berat untuk eksplorasi tadi, tabung pipa, bulldozer, mungkin ada tower, lem, water truck dan sebagainya itu menjadi kepemilikan umum juga. Nah, parahnya Bung, sekarang ini ketika pemerintah menyerahkan kepada swasta, swasta asing lagi dengan investasi utang luar negeri, apalagi dengan diancam oleh Bos Freeport ya, RI bisa rugi 30 triliun jika relaksasi ekspor konsentrat tembaga tidak dilanjutkan. Ini kan keterlaluan sekali Bung Nanang. 30 triliun ini sedikit jika dibandingkan 271 triliun Bung. Itu. Jadi mental pemerintah kita ini yang apa ya, yang inliner tadi itu yang apa tidak memiliki kemandirian. Itu Bung Nanang. Iya, lantas Bung Yuwana, bagaimana cara agar seluruh sumber daya alam di Indonesia ini bisa dikelola sendiri oleh negara dan semua hasilnya dapat dikembalikan untuk kepentingan rakyat, ya jangan sampai kita mati tertimbun emas gitu mungkin ya. Ya, seperti anak ayam mati di lumbung padi itu ya. Iya. Jadi memang iya Bung Nanang, sumber daya alam ini hanya bisa dikelola oleh negara dan semua hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan rakyat jika menerapkan sistem ekonomi Islam, Bung. Jadi yang pertama, memang paradigma pembangunan negara yang dilakukan oleh pemerintah ini harus dirubah dulu. Jadi orientasi paradigmanya dari pembangunan yang awalnya kapitalistik ini harus berubah menggunakan sistem ekonomi Islam. Sejak falsafahnya harus ditata, ya konsep kepemilikannya dikembalikan kepada umat. Toh kita sudah ada statement dari Undang-Undang Dasar kan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sih. Itu kalau diterapkan itu kalau tidak dikhianati sendiri oleh pemerintah ya jelas sekali itu orientasinya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian orientasi pembangunannya bukan mengejar pertumbuhan, ya, bukan produksi terus eksplorasi terus, tapi bagaimana harta kekayaan ini terdistribusi secara merata hingga sampai ke setiap individu warga negara. Kaila yakuna dulatam bainal aghnia minkum, ya, termasuk izin konsensi tambang ini, termasuk konsensi hutan ya dan konsensi atas kepemilikan umum yang lainnya itu harus dievaluasi ulang ya, kebijakan politik, transparansi dan akuntabilitas, butuh partisipasi masyarakat ya, pengawasan dan penegakan hukum ya dan sebagainya. Jadi intinya perubahan secara revolusioner, secara totalitas dengan menerapkan sistem Islam itu baru bisa sumber daya alam yang kita miliki, yang dimiliki oleh umat itu bisa dikelola oleh negara dan semua hasil pengelolaannya itu dikembalikan untuk kepentingan rakyat, untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk keamanan, sehingga kemudian rakyat betul-betul dimanjakan, rakyat betul-betul apa menikmati kepemilikan mereka itu, Bung Nanang. Iya, baik Bung Yuwana, terima kasih atas pemaparannya. Semoga kita tidak kehilangan lagi ya tambang emas kita dan bisa merasakan
emas di negeri sendiri. Semoga Punjana keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan keluarganya jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Baik, para pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kabar petang kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Nama saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.